Saya percaya saudara pasti berpikir, mengapa Papua? Mengapa tidak Sumatera? Mengapa tidak Kalimantan? Mengapa tidak Timor? Mengapa tidak Maluku? Mengapa Papua? Hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat Papua secara global, baik dari firman Tuhan maupun dari fakta-fakta yang ada. Dengarkan ini baik-baik. Saudara, Papua sampai hari ini menjadi satu-satunya pulau yang unik. Tidak ada pulau yang sekaya Papua di seluruh dunia ini. Lagi sekali catat, tidak ada pulau yang sekaya Pulau Papua di seluruh dunia ini. Kalau saudara mendengar kata emas, bukan emas Jawa ya, emas, saudara langsung mikir apa? Nah, dengarkan. Emas di Papua itu sangat unik. Di semua pertambangan emas di dunia ini, untuk memisahkan emas dengan logam-logam atau batu-batuan yang lain, maka diperlukan banyak peralatan, banyak bahan kimia. Tapi di Papua, begitu saudara menggali, langsung emas itu sudah 90% lebih tanpa air raksa. Emas itu sudah, istilah emas itu nugget, sudah bongkan-bongkan itu. Nah, itu yang membuat dunia itu hari-hari ini sedang sibuk untuk mengurus Papua. Emasnya itu nggak perlu diolah dengan alat-alat, dengan bahan-bahan yang lain. Begitu diangkat, sudah kelihatan kuning, sudah 90% lebih. Dan itu membuat dunia itu heran. Mengapa Tuhan ciptakan Papua seperti itu? Kalau saudara pernah dengar sebuah lembaga namanya National Geographic, ya, sekelompok para ahli di dunia ini yang terus mencari fauna, flora, apa saja yang baru belum ditemukan. Saudara akan kagum, mereka diperkaya dengan hal-hal, baik itu tanaman, tumbuhan, binatang, itu di Papua. Jumlah mereka, tim ahlinya, tim penelitinya tidak pernah sebanyak di Papua, karena mereka kagum. Kalau di tempat-tempat lain mereka mencari sesuatu yang baru perlu waktu berbulan-bulan baru menemukan satu spesies baru. Tapi mereka kagum di Papua, tiap hari mereka bisa menemukan hal-hal yang baru yang dunia itu belum ada. Maka itu Papua adalah satu-satunya tempat di dunia ini yang para peneliti, para ahlinya paling banyak sedunia. Orang-orang mengambil gelar doktor dengan semua disiplin ilmu, kalau mereka ke Papua, langsung mereka menemukan itu tersedia di alam. Dan banyak dokter-dokter lulus di bidang-bidang itu karena Papua. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara ke sana tiap hari akan ketemu para ahli, para peneliti. Saya lanjutkan. Kalau saudara pernah mendengar nama hiu paus, ya, makhluk laut yang terbesar di dunia itu namanya hiu paus. Bahasa Inggrisnya whale shark. Nah, mendengar kata hiu, pasti kita mikir, ini jahat. Tidak. Hiu paus ini ikan yang paling besar sedunia. Satu ekor secara normal bisa 2-3 ton beratnya. Tapi mereka ini ikan yang jinak sekali, sangat ramah dengan manusia. Nah, berabad-abad manusia itu, para ahli khususnya kelautan itu mencari habitat hiu paus ini di mana. Selama ini mereka mengetahui ikan ini selalu migrasi keliling. Nah, satu-satunya tempat yang paling lama para ahli bisa mengamati ikan-ikan ini, hiu paus ini, adalah di Filipina. Paling lama mereka tinggal di situ 3 bulan, terus hilang, nggak tahu kemana. Saudara, ketika para ahli itu ingin tahu di mana habitat mereka, di mana mereka itu kawin, di mana mereka itu beranak, karena
Karena ikan ini nggak bertelur, mamalia, dia beranak. Saudara, mengagetkan, ternyata 6 tahun yang lalu dunia dikejutkan karena mereka nggak pernah mikir. Catat, tempat mereka berkembang biak, tempat mereka kawin, tempat mereka beranak pinak, tempat habitat mereka ternyata di Teluk Cendrawasih. Dengan speedboat yang 40 PK 2 dari pantai Nabire sampai ke habitat mereka itu paling 4 jam. Sekarang Nabire jadi ramai para ahli biologi datang. Suatu hari istri saya berangkat sendiri ke Jawa, saya nggak ikut. Duduk di sebelah dia orang perempuan kira-kira umur 30-an 40-an, asli dari Tiongkok. Tapi bahasa Inggrisnya bagus. Nah, istri saya cerita setelah sampai di Ambon, dia telepon saya, kamu tahu nggak? Tadi aku di pesawat duduk dengan siapa? Nggak tahu. Ada orang dari Tiongkok, seorang doktor urusan ikan-ikan di laut. Nah, aku heran, kenapa kamu ke Nabire? Siapa memberitahu kamu? Ketemu siapa kamu di sini? Langsung dia tunjukkan fotonya. Aku ke Papua ke Nabire gara-gara ini loh. Dia lihat apa itu? Hiu paus itu. Karena di dunia baru ditemukan satu tempat mereka berkembang biak. Jinak sekali. Ada berapa orang Surabaya yang pernah ke sana bisa berenang dengan hiu paus yang segede itu. Itu baru ikan. Para ahli mineral, ya, bahan-bahan tambang itu sangat kagum. Tidak ada sebuah tempat di dunia ini selain Papua di mana seluruh mineral dan bahan tambang yang tersebar di seluruh tempat di dunia semuanya pasti ada di Papua. Di tempat-tempat lain ada ini, tidak ada yang itu. Di tempat lain lagi ada yang itu, nggak ada yang ini. Ngerti maksud saya? Tapi di Papua seluruh bahan mineral dan tambang di dunia itu ada. Makin lama saya tinggal di Papua, saya itu terus bertanya-tanya. Pertanyaan saya begini, Papa, apa idemu pertama kali mikirkan menciptakan Papua bisa sekaya itu? Di banyak tempat di dunia ini ada binatang-binatang endemik namanya, cuma ada di tempat itu, nggak ada di tempat lain. Paling ini 1, 2, yang lain nggak ada. Tapi di Papua, binatang-binatang yang cuma ada di Papua, nggak ada di tempat lain. Itu jumlahnya paling banyak. Maka itu para ahli suka melihat itu. Saudara, kalau saya nggak segera putuskan, saya bisa ngomong banyak lagi. Yang terakhir, sebelum saya tunjukkan kebenaran ini. Kapan Papua itu mulai terangkat untuk Indonesia? Catat tahun 87. Yang saya lupa, itu sidang MPR yang keberapa? Zaman Orde Baru, zaman Pak Harto. Nah, kalau saudara masih ingat, setiap 5 tahun sekali zaman Pak Harto dulu ada sidang MPR, lalu ada TAP MPR. Masih ingat ketetapan MPR? Itu selama 6 periode, 5 kali, ya 6 kali selama setiap kali 5 tahunan. Nah, tahun 87, kalau saudara masih ingat, maka ada TAP MPR yang berbunyi IBT. Harus dibangun Indonesia bagian timur. Nah, Papua itu diserbu oleh suku-suku lain dari provinsi itu tahun 88 setelah ketetapan MPR mikirkan Papua. Waktu itu Menristeknya ya Pak Habibie. Saudara, ini harus tahu betul-betul. Maka itu saya ingin mengajak saudara yang masih mikir Papua, ayo masih mikir-mikir bagaimana ke Papua hari ini mikir. Tahun 87 awal, Pak Habibie didatangi oleh 7 kelompok dari 7 apa sih istilahnya itu? Gini, di dunia ini kan ada negara industri. Nah, pertengahan
Bayangkan 80-an negara-negara industri itu seperti Amerika, Jerman, Jepang, Korea belum waktu itu mikir perkembangan dunia di tahun yang akan datang seterusnya akan makin hebat. Kalau kita tidak bisa menemukan sebuah lokasi di dunia ini untuk membuat internasional ya industrial estate. Saya pernah dengar real estate artinya pengembang perumahan, tapi ini pengembang industri. Mereka berkata begini, tahun itu sekarang kita sudah melihat fakta ini. Kalau kita negara-negara industri tidak bisa menemukan sebuah lokasi di dunia ini untuk kita bangun khusus industri, tapi secara estate yang syaratnya 3. 1, tempat itu sumber energinya tidak boleh pakai fosil, minyak, tapi pakai air. Nomor 2, tempat itu harus sepi penduduknya. Jadi per kilometer persegi itu nggak sampai 1 orang yang tinggal. Yang ketiga, lokasinya begitu kita membuat lapangan terbang, membuat pelabuhan-pelabuhan, maka tidak mengganggu negara-negara terdekat. Mereka pusing untuk menemukan lokasi seperti itu. Akhirnya negara-negara industri ini membuat foto lewat satelit. Mereka ditugaskan selama kurang lebih 3 tahun kita mengintai dari ruang angkasa di mana di dunia ini ada sebuah lokasi yang memiliki 3 kriteria itu. Saudara, sangat mengagetkan. Akhirnya mereka setelah 3 tahun mengintai, mereka menemukan itu lembah Mamberamo di bagian utara Papua. Sungai Mamberamo itu panjangnya lebih 800 km. Dan sudah diukur tahun 87 itu. Waktu itu ya, kalau Sungai Mamberamo itu diolah jadi sumber listrik, itu kekuatan listriknya waktu itu 16 kali kekuatan listrik seluruh Arab yang untuk ngolah minyak itu. Mereka kaget. Yang kedua, sayang, kalau saudara sekarang nggak bisa lihat kota Papua, bayangkan. Yang kedua, sampai hari ini Mamberamo yang sebesar itu, Mamberamo itu hampir seluas Pulau Jawa, karena Papua itu hampir 3 kalinya Pulau Jawa. Jumlah penduduknya per kilometer persegi itu 0,003 orang. Jadi sepi sekali. Ayo kita bayangkan Papua, begitu ke utara kosong. Betul tidak? Lihat Papua bagian utara itu kosong. Negara-negara di Kepulauan Pasifik kecil-kecil. Jadi kalau mereka bangun pelabuhan, kalau mereka bangun bandara untuk internasional industrial estate itu, pesawat mereka, kapal mereka nggak akan mengganggu. Seorang anak saya yang kuliah di Bremen, dia terpilih menjadi satu tim pada waktu itu. Saudara, ternyata pemerintah negara-negara industri maka datanglah ke Indonesia ke Pak Habibie waktu itu. Dan ketika mereka membuka peta yang mereka mau capai, Pak Habibie terkejut. Papua itu incaran dunia. Dan saya sudah melihat maket waktu itu. Sudah mereka gambar pencakar-pencakar langit yang jauh lebih banyak jumlahnya daripada kota New York di Amerika sendiri. Waktu saat itu, wow, seperti itu dunia melihat Papua. Tuhan baik, itu gak bisa terjadi karena ada maksud-maksud jahat di sini. Dan saya percaya dunia akan tetap minta Papua. Kalau saya berani berkata hari ini, tunggu anak-anak Tuhan, para bisnismen yang cinta Tuhan ini. Oh enggak, amin, saudara tidak diajak punya proyek besar kok. Terlalu betul itu. Itu dahsyat nanti, saudara. Nah, waktu itu saya belum terima panggilan ke Papua.
Tetapi saya sudah lihat itu. Maka itu ketika Tuhan Yesus minta saya untuk pindah ke Papua, langsung saya ingat ada sesuatu yang besar. Dunia saja ngincar seperti itu. Bayangkan, suatu hari entah kapan pasti akan terjadi. Maka itu ayo kita mikir. Nah sekarang kontrasnya. Ya sekali kontrasnya. Kalau saya menyebut kata Freeport, saudara mikir apa? Emas. Berkali-kali kami ke sana. Bahkan sampai hari ini pelayanan kami, yayasan kami punya asrama di Freeport, bukan di Timika. Freeport punya pelayanan mengasramakan anak-anak Papua dari suku-suku yang wilayahnya dieksplorasi Freeport. Nah, untuk memintarkan anak-anak mereka punya asrama dan kami yang mengelola asrama itu. Jadi berkali-kali saya ke sana. Saudara, sampai hari ini Freeport itu tiap hari ngeruk ya, mengambil tanah itu 800 ton tiap hari. Dari 800 ton itu mereka pisah-pisah besi, tembaga, nikel, uranium, macam-macam diolah. Catat, emas yang mereka dapat tiap hari itu 2 ton tiap hari dari tahun 70-an. Betapa kayanya tanah. Nah kontrasnya di sini. Tidak ada tanah di dunia sekaya tanah Papua. Bukan cuma Indonesia, di dunia tidak ada tanah sekaya Papua. Tapi orang-orangnya tetap miskin dan tertinggal dan terbelakang sampai hari ini. Berita bagus, 3 minggu yang lalu ada beberapa anak-anak saya ikut di rumah transisi. Kalau saya menyebut rumah transisi, saudara mikir siapa? Jokowi. Nah, 3 minggu yang lalu salah seorang anak saya, dia doktor lulusan UI, ikut tim pendidikan dari rumah transisi. Langsung begitu selesai rapat, dia telepon saya. Karena antusiasnya, dia lupa kalau di Nabi sudah jam 1. Dan memang saya belum tidur. Istri saya sempat kaget, saya betul jam segini. Terus saya lihat, oh Hari, itu anak saya, Hari Nino Bais, dia dokter. Aduh papi, saya baru ingat jam 1, enggak apa-apa, ada berita apa, kami baru selesai rapat. Dengarkan. Presiden terpilih dalam rapat 3 minggu yang lalu menyatakan sebuah revolusi besar di Indonesia. Jokowi presiden terpilih Republik Indonesia untuk 2014-2019 akan membuka kantor kepresidenan di Papua. Itu luar biasa. Jadi dalam pemerintah yang baru nanti akan ada 2 kantor presiden untuk Indonesia. 1 di Istana Negara di Jakarta, 2 di Papua. Yang lebih hebat lagi, Pak Jokowi menyatakan, maka itu kalau kita ingat mengapa hari pertama kampanye pemilu presiden Pak Jokowi ke Papua. Itu punya maksud. Lalu dalam pertemuan itu Pak Jokowi berkata, setiap 6 bulan paling tidak 3 atau 4 hari Pak Jokowi akan belusukan di Papua untuk melihat langsung. Saudara, maka itu kalau anak-anak Tuhan nggak bisa melihat ini terlalu dekat. Saya harap dari pertemuan ini nggak ada anak-anak Tuhan yang takut ke Papua. Orang-orang Islam itu berani ke sana. Mereka invest, mereka luar biasa. Kita yang salah, saudara. Saya anjurkan mulai hari ini semua anak-anak Tuhan yang hobinya liburan, batalkan yang ke Amerika, Eropa, Israel, batalkan semua. Ayo kumpulkan duit ke Papua. Nah, nggak berani amin. Saudara, serius. Papua itu akan jadi hal yang hebat di dunia. Sampai hari ini kita masih ingin tahu ada apa sebetulnya kelanjutan ke depan itu. Nah, ini baru sebagian kecil yang saya bisa cerita. Kalau saudara nganggur, sulit cari kerjaan di Jawa, pindah ke Papua, tanah masih luas. Duduk aja di sungai, mana saja di Papua, bawa wajan saja, cari pasirnya, goyang wajan itu. Paling dikit 1 hari, saudara, sekian emas saudara bisa dapatkan. Itu Papua.
Luar biasa betul. Oke, siap ke sana? Dia pada ngelamar kerjaan kemana-mana nggak dapat sampai capek. Ayo, jangan takut. Ya, nah saya akan bacakan beberapa ayat ini. Apa sih yang Tuhan rindukan? Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan ingin capai lewat kita semuanya? Ini konsep yang penting. Kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 11 ayat yang ke-9. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi ngapain? Baca kitab saudara, seluruh bumi apa? Penuh dengan pengenalan akan Yahweh, seperti air laut yang menutupi dasar. Kalau kita melihat fakta sekarang, seluruh bumi dipenuhi apa? Kejahatan. Betul? Seluruh bumi sedang penuh dengan kejahatan. Kalau kita melihat pekerjaan setan sekarang ini sangat menakutkan, saudara. Kalau kita melihat pekerjaan setan sekarang ini, lihat, setan sudah nggak takut lagi masuk ke dalam gereja. Ya atau tidak? Maka itu dalam gereja pun kekacauan terjadi. Setan masuk ke keluarga-keluarga Kristen. Setan merusak hidup pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dirusak habis-habisan. Tugas kita di samping juga mikir Papua, tapi mikirkan bahwa satu-satunya hal yang bisa menghancurkan kejahatan dan kebusukan yang iblis buat bukan KKR, bukan doa puasa, bukan hobinya suka semprot-semprot minyak urapan, curot-curot kemana-mana gitu musuh setan, bukan. Bukan hobinya nari di jalan apa-apa, bukan. Yang membuat seluruh dunia tidak ada lagi kejahatan dan perbuatan busuk. Kalau saudara dan saya berhasil memenuhi bumi ini dengan pengenalan akan Bapa di surga. Catat ini baik. Tahu dengan kenal itu beda. Gereja sudah berhasil membuat dunia tahu siapa Yesus. Ada kebaktian, ada doa, ada KKR, ada macam-macam. Tapi kita belum berhasil membuat dunia dipenuhi dengan pengenalan akan Bapa di surga. Itu yang kita gagal. KKR gak habis-habis. Hari Jumat, kalau seorang nggak hadir, waktu itu kami berempat diwawancara, lalu ada satu pernyataan dari Pak Abimelek, Papua nggak butuh KKR, Papua nggak butuh hal rohani begini begitu, saya terlalu banyak. Dan saya setuju pendapat. Maka itu mulai hari ini saudara, penuhi bumi dengan pengenalan akan Tuhan, maka yang jahat akan pergi sendiri. Mulai dari diri kita untuk mengenal Dia. Maka kalau kita berhasil membuat seluruh bumi bisa kenal Tuhan, sungguh dunia itu akan berubah. Siap untuk itu? Mengenal Dia cuma ada satu cara. Bukan sekolah tentang Dia, enggak. Mengenal Dia hanya ada satu cara. Bergaul dengan Dia. Amin. Mengenal Dia hanya bergaul dengan Dia. Itu saja. Dalam pergaulan kita dengan Dia, maka kita akan membuat bumi ini berubah luar biasa. Saya harap nanti waktu Pak Heru menjelaskan lebih jauh tentang visi misi ini, saudara akan dapatkan sesuatu yang luar biasa.